Halo, apa kabar semua? Kita coba lanjutkan pelajarannya. Eh, kita coba mengulang kembali mengenai pengertian dari transition. Ya. Transition itu adalah sebuah efek video di mana dipakai untuk menyatukan dua video yang berbeda di dalam eh, satu editan video ya. Jadi misalnya kita punya di sini kita coba ya sedikit mengertikan tentang transition. Saya coba cari videonya dulu. Jadi kalau waktu kemarin kan kita mengambil sebuah gambar atau video, itu kamu pilih, terus kamu bisa pilih sampai di zoom in sampai frame, sehingga kamu bisa mengambil gambar yang sangat spesifik dalam sebuah video. Misalnya di frame yang ini gitu ya, saya ambil margin, oke, terus saya geser ke sini, terus kita sedikit agak jauh sampai di sini aja ya, sampai markup. Nah, ini adalah pemilihan video yang kita mau masukkan ke dalam editingan di kita ya, atau sequence kita. Nah, kita masukkan begini, maka kita delete audionya, maka di sini kita bisa dapatkan sesuai dengan apa yang kita cut. Muncul yang ini dan yang terakhir muka ini. Gitu kan. Nah, ini dengan teknik ini ya lebih firm, lebih pasti gitu dapat videonya itu lebih pasti. Tapi kalau misalnya kita pakainya transition, apalagi yang bentuknya seperti transitionnya seperti dissolve atau cross dissolve. Nah, di dalam cross dissolve itu udah jelas-jelas berarti ada crossing antara video yang sebelumnya sama yang sesudahnya, atau kita sebut saja video A menuju video B, maka ketika di dalam proses transition video B ada yang masuk ke dalam video A, ya. Itu namanya cross. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, kita zoom in, maka pada saat sepatu ini muncul, ini ada gambar dari video yang selanjutnya ya, yang berupa orang yang tidak muka orang atau bagian dari video lain yang bukan yang kita inginkan. Jadi dia muncul dulu di sini, padahal sebetulnya kita nggak mau perlihatkan itu. Atau misalnya kamu ada satu frame di mana ada kegiatan yang bagus, kamu mau ambil, tapi sebelahnya itu ada gambar orang joget-joget, kamu nggak mau, terus kamu potong, ambilnya yang ini, yang benernya, gitu ya. Nah, yang salah itu nggak mau dilihatin. Tapi ketika kita pakai pilihannya dengan transition yang cross dissolve, maka yang tadi kegiatan yang tadi itu yang nggak mau kita masukin jadi masuk. Nah, jadi kita pada saat meng-cut videonya, kita harus juga memikirkan transition apa yang kita mau pilih. Kalau yang cross tadi berarti pada saat pemilihan margin sama markup-nya kita harus sedikit masukkan ke dalam seperti ini. Jadi dimasukkan dulu ya margin, dan yang sesudahnya itu ketika kamu maunya sampai sini, berarti kita bisa masukin lagi sedikit, terus di markup, baru kita taruh di sequence, ini kita delete, terus kita masukin cross dissolve-nya. Nah, inilah hasilnya. Jadi pada saat dia cross, dia langsung gambar yang kita inginkan. Ya, jadi gambar yang tidak kita inginkan tidak muncul. Ya. Jadi harus nggak terlalu tepat banget sama si mark-in mark-out-nya ya. Tapi di dalam cross dissolve juga tetap masih kita bisa edit.
Jadi kita pilih dulu cross dissolve-nya, terus di sini kita kasih efek control. Nah, ini adalah cross dissolve-nya, ya, transition-nya. Ini kamu bisa atur seberapa lama di video A dan seberapa lama di video B-nya. Jadi ini masih juga tetap bisa kita atur. Ya. Sehingga kamu bisa dapatkan menampilkan gambar atau transisi yang benar-benar seperti yang kalian inginkan. Itu ya kira-kira, ya sangat berbeda lagi memang kalau kita bikin mark in mark out-nya tuh pas gitu. Kalau pilihannya adalah transition-nya adalah cross, maka kita harus sedikit adjust pengcuttingannya. Kalau misalnya kamu udah bikin seperti ini, udah ngepas semua cuttingannya, mark in mark out-nya sudah pas juga dengan suaranya, dengan musiknya, dengan audionya. Terus kita harus pakai yang mana, Sir, kalau kita mau pakai transition? Ya kita misalnya pakai deep to black, gitu ya, atau deep to white. Ya, jadi ini memberikan dia memberikan kesan gelap gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak perlu terlalu pas gitu, karena dia transitionnya adalah ke putih, terus muncullah video yang baru gitu ya. Jadi itu transitionnya tetap kita bisa pilih apa itu yang kita mau. Di sini juga ada zoom ya, ada yang lain, nanti kamu bisa explore sendiri sesuai yang kalian ingin. Misalnya saya coba cross zoom seperti ini, maka dia akan mendapatkan video yang seperti ini. Deep to black, deep to white, cross zoom, transition biasa dan ini cross dissolve, gitu ya. Jadi ada beberapa tipe yang bisa kita bikin. Nggak usah pakai transition juga boleh, tapi kan saya harus mengajarkan kalau pakai transition kira-kira seperti begini. Oke. Kemarin itu juga ada pertanyaan dari ke saya, Sir, kalau Sir itu kan ngajarin bikin video, kok nggak pernah ngajarin bagaimana bikin MP4-nya? Ya, jadi kalau misalnya kamu mau jadikan dia sebagai video yang sudah jadi, kamu harus potong semuanya sesuai dengan timing yang kamu inginkan. Misalnya ini videonya udah habis di sini, ya, berarti audionya juga kamu harus potong. Ya, jangan kamu tinggalkan saja audionya. Yang penting menurut kamu kalau udah videonya kamu udah selesaikan, ya udah berarti nanti pas di render berhenti di videonya. Oh enggak, karena ada audionya panjang begini, walaupun tidak ada videonya, dia akan tetap ngerender sampai audionya ini habis. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin benar-benar waktu yang kamu tepatnya adalah di berapa detik, maka kamu harus potong juga lagunya. Ya. Lagunya kamu potong, kamu delete, setelah itu baru kamu bisa membuat videonya. Nah di sini ada, ini kan semuanya itu kalau yang namanya video itu diedit itu namanya sequence kan. Nah ini sequence ini harus dipilih seperti ini sampai ada kotak biru gini, baru kamu ke file export media. Ya. Di sini file export media, kamu pilihnya formatnya di sini adalah H264. Terus ini output name-nya kamu masih bisa kita ganti, double klik apa namanya dan di mana, ya. Video formatnya kalau kita pakai H264 pasti langsung MP4. Oke. Penjelasan apa itu H264 pernah saya jelaskan di kelas, tinggal kamu kalau misalnya nggak mengerti nanti kita tanya lagi di kelas ya. Oke. Setelah ini semua kamu pilih, kamu bisa langsung ekspor. Ya, di situ ada pilihan ekspor. Jadi kamu tinggal klik ekspor,
maka nanti videonya akan menjadi seperti yang kita inginkan. Lawannya rendering tergantung dari kekuatan prosesor kamu ya. Setelah ini jadi, kita bisa ambil di dokumen kita video, misalnya yang ini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, berhenti kan? Nah, itu dia caranya bagaimana membuat videonya ya. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang glitching atau apa, nah sebetulnya harusnya kalian sudah tahu kalau bikin, misalnya mau bikin dreaming effect terhadap video yang ini ya. Caranya ya pernah saya kasih juga tahu bahwa ini kamu tinggal copy saja. Ya, kalau kamu copy, terus misalnya ini kita pilih ke efek, terus kita bikin opacity-nya lebih kecil, pastinya kan tidak terlihat pengaruhnya ya. Tapi kalau kamu bikin dia scale-nya naikin, scale-nya dinaikin gitu, terus position-nya kita rubah sedikit, maka dia akan melakukan efek-efek seperti ini. Jadi bisa dibilang kayak dreamy effect gitu. Jadi kayak ada trailnya, ada buntutnya ketika dia bergerak gitu ya. Jadi kita bisa caranya kita bisa pakai cara ini. Kita misalnya kita naikin 105 lah. Jadi slightly ada perbedaan ya. Nah, di sini kamu juga bisa bikin animasi entah dari scale-nya atau dari position-nya. Jadi kamu bisa pilih nanti di sini kamu bikin position-nya berubah, geser gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Ya, maka dia akan memberikan efek-efek tertentu. Gitu ya. Nah, kalau yang namanya glitching, aku biasanya kita potong-potong ya. Potong-potong si apa namanya video yang di atasnya, kita potong pakai razor itu, terus kita pilih ini, terus kita delete sehingga di sini kayak ada bolongan. Ini efek ada, tapi di sini normal. Ini efek ada, tapi di sini normal. Nah, itu cara untuk bikin gambarnya jadi glitch. Ya. Kita bisa agak jauhin lagi di sini, terus baru kita bikin potongan-potongan lagi, gitu ya. Kita variasikan potongannya, delete gitu ya, geser lagi frame-nya, ini bisa kita delete, terus di sini delete lagi, nah gitu kira-kira. Jadi nanti atasnya kamu bisa pakai efek-efek apa aja, entah itu warna atau hitam putih atau apa. Jadi ini bisa divariasikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah gitu ya, ada efek glitching atau efek dreamy effect hanya dengan merubah posisi atau scale dari gambar itu, dibikin layering gitu ya. Jadi banyak efek-efek yang bisa kamu lakukan dengan menggunakan efek, dengan menggunakan fasilitas layering yang ada di Adobe Premiere. Kira-kira sampai di sini dulu penjelasan tentang beberapa
cara untuk mengedit video di Adobe Premiere. Semoga kalian bisa mencobanya di rumah. Sampai jumpa, sehat selalu.